Ketika kita melihat Ka'bah nanti akan dibimbing doanya. Ya, contoh saja sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'liman wa takriman wa birra. Nah nanti ketika berdoa jangan melirik-lirik orang yang berdoa ya, tapi fokus ke mana? Fokus ke Ka'bah, karena itu doa melihat Ka'bah. Itu enaknya Pak. Kalau kita bawa buku, ya kan? Doa melihat Ka'bah kita cari, oh ini ada. Kemudian kita baca. Itu doa melihat Ka'bah, doa melihat buku. Itu kan? Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita pakai buku, bukunya di mana? Agak ke atas depan. Jadi buku kelihatan, Ka'bah terlihat. Dan di situ nanti ambil ruhnya. Ini yang Pak. Gak semua orang dapat itu Pak. Ya, ambil ruhnya. Seandainya Bapak nanti diputarkan selain kehidupan di atas Ka'bah Bapak, pasti Bapak akan menetes air mata. Makanya tadi kata Ibu, saya mau pasrah Haji, saya mau lupa dosa, saya mau taubat, gitu kan? Itu yang paling bagus. Ya. Nah kemudian Bapak masuk, kemudian kita akan melaksanakan tawaf. Ya, syarat tawaf kemarin sudah diungkapkan. Yang mesti kita tahu, yang pertama adalah di mana pintu Ka'bah. Bagaimana cara mengetahui pintu Ka'bah? Biasanya kalau lagi praktek itu di sini ada satu bangunan kecil kayak tugu, namanya Makom Ibrahim. Seandainya ada Makom Ibrahim, pasti Ka'bahnya itu ada pintu. Jadi Makom Ibrahim itu keberadaannya pas sejajar atau berada di depan pintu Ka'bah. Ya. Nah, kita kalau sudah mengetahui pintu Ka'bah, ada sudut yang dekat pintu Ka'bah. Ya, ini pintu Ka'bah, ini sudut yang dekat pintu Ka'bah. Dan di bawahnya ada Hajar Aswad. Nah, maka sudut Hajar Aswad inilah yang dipakai untuk permulaan tawaf dan juga akhir ketika selesai. Do you understand? Yes. Ya. Praktekkan. Ya. Di doa untuk melihat Ka'bah. Yep. Ini para ibadah ini apakah bisa amini aja Ustaz? Ini Betul. banget ini. Ya maklum kalau saya ya. Yang lain itu ya. Betul. Ya. Daripada kita ngikuti bacaan mutawid, ya, terus kita juga balelon, ya, takut-takutnya salah, kita cukup baca amin. Ya kan? Ulah amin. Jangan juga. Itu jadi beda artinya. Tapi amin. Ya. Oke. Ya. Ya, daripada kita gak kedengeran nih, samar-samar, karena orang lain juga banyak berdoa. Daripada kita salah doa, lebih baik kita baca. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk. Ketika masuk sekarang, ternyata kita masuk itu pas di dekat Hijr Ismail. Sedangkan kita mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Apakah bisa kita dari sini kemudian ke sana? Tidak bisa, karena itu melawan arus. Nanti kita akan kegiles lah kalau bahasanya ya. Maka kita ambil dulu berputar mengikuti arus orang yang tawaf. Oke? Nah, setelah berputar kita terus jalan sambil mencari di mana sudut Hajar Aswad. Begitu ketemu, oh itu sudut Hajar Aswad. Ya, terus kita berjalan, ini sudut Hajar Aswad. Kemudian ke sebelah kanan,
nanti kita akan melihat lampu berwarna hijau. Ya, di lampunya di lantai 2-nya, lantai 3-nya itu ada. Sampai rooftop itu ada lampu. Ya, jadi ke sebelah kiri kita melihat sudut Hajar Aswad, ke sebelah kanan kita melihat lampu. Tapi gak usah pas-pas banget juga, Pak. Karena di sini zoning sifatnya. Ya, anggapan kita oh ini udah dekat sudut Hajar Aswad. Di sini kita mulai tawaf dengan cara beristilah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, posisi bahu sebelah kiri harus selalu berada di pinggir Ka'bah. Ya, patokannya itu. Jadi gak boleh ke sini, gak boleh ke sini, tapi harus seperti begini. Kecuali ketika kita mulai tawaf atau ketika kita beristilam, ya, itu boleh seperti begini. Cuma situasinya kadang tidak memungkinkan. Jadi posisinya seperti gini saja, jalan, udah gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dulu baru kecup. Bukan kecup dulu baru angkat. Oke? Kalau dulu ibu-ibu lagi pacaran sama bapak, ini dulu kan? Baru gini. Ini enggak, istilah dulu baru dikecup. Jadi minimal 1 kali, kalau pengen uploadnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Baru jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai rukun yang sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Ada sudut yang sejajar dengan sudut Hajar Aswad, disebutnya rukun yaman. Di sini kita beristilah lagi 1 kali tanpa dikecup. Ya, ini diperkirakan di sebelah sini. Kita beristilah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung doanya ganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sudah 1 kali putaran. Mau masuk putaran kedua, kita beristilah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus seperti itu sampai putaran ke-7. Kantos? Berarti ada yang ditanyakan sekarang? Sedikit-sedikit tapi kita paham. Ya. Berarti pas tawaf tangannya harus keluar. Iya, tangannya harus begini. Jadi juga saya menunggu itu, Pak. Ada yang menungguin enggak? Padahal saya lupa ini, Pak. Ini sunnah, Pak, ya. Mau ditutup juga sebelumnya nggak apa-apa, ya. Cuma sunnahnya ketika tawaf ini dibuka. Ya, kalau selain tawaf untuk sholat, untuk sa'i, untuk sehari-hari ini selalu ditutup. Jangan pamer dada, Pak. Ya, Ustaz. Yuk. Ini kita diistimewakan itu. Ya, apakah yang di bawah atau di atas nanti tawafnya? Oh. Ya, tawafnya karena ini wajib diistimewakan, Pak, ya. Apakah tawafnya di atas atau di bawah? Ini, Pak, dua-duanya ada konsekuensi. Ya. Konsekuensi pertama, kalau di bawah pasti pasadak. Nanti nggak orang Jawa. Berdesak-desakan, Pak. Ya. Konsekuensinya itu. Kalau di atas itu santai sekali, Pak. Cuma jaraknya 7 kilo. 1 keliling 1 kilo. Kita mau pilih mana? Bawah, atas. Sama aja. Ya, kalau bawah, semakin putaran kita kecil, otomatis semakin cepat, ya kan? Jadi nanti insya Allah, Pak, ya, wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Semua orang juga pada ibadah. Perdesakannya pun juga
ibadah. Intinya kita jangan menzolimi orang lain. Walaupun orang lain banyak yang menzolimi kita. Ibu bertawa orang Indonesia mah orang lain. Waktu jalan aku singgung langsung pak kalian. Apakah kita aneh? Tersinggung, disinggung deh. Apakah kamu seperti begitu? Itu resikonya seperti itu. Ya, oke, silakan maju semua kita praktek bersama. Bapak Habib di belakang, otomatis Pak. Yo, gimana teknisnya? Gini ya, yang paling baik kita bikin segitiga. Iya, segitiga sama sisi. Yang laki-laki sendiri di depan, kemudian yang suami istri, laki-laki di pinggirnya, istrinya di pinggirnya tapi di dalam. Tujuannya apa? Untuk melindungi ibu-ibu. Ini kan? Ini segitiga nih, ya kan? Ini yang pertama yang ngebuka barisan atau mutawif yang berdoa. Ini laki-laki semua, yang di luar. Nah ibu-ibu di dalam semua. Tapi ini suami istri. Jangan sampai ini suaminya, ini istri orang. Ya, nanti akan mengurangi pahalanya ibu. Terus yang sendiri gimana ibu-ibu? Yang sendiri ibu-ibu paling tengah. Jadi ibu-ibu akan selalu terlindungi. Ya, itu tekniknya supaya tawaf itu aman, nyaman, khusyuk. Bagaimana laki-laki yang sendiri? Itu bagian di belakang untuk menyapu seandainya ada jemaah kita, rombongan kita yang keluar dari grup kita. Ambil, masukkan lagi karena sering sekali banyak terpisah. Oke, silakan aja Pak. Untuk sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu gabung suami istri silakan. Intinya memahami bagaimana caranya. Ada istri. Yang satu coba. Yang satu siapa? Gak ada. Kan? Iya siap. Ustaz dulu. Ini kan? Berarti saya di sana, bapak sini, yang sebelah sini, istrinya di sini. Berarti otomatis nanti bapak akan megang ke mutawif. Ibu di dalam. Jadi laki-laki semuanya di luar, gitu kan? Ibu-ibu semua di dalam. Nah, bagaimana untuk keselamatannya nanti bapak megang ke sini, bapak megang ke sini. Ya, ini juga yang belakang nanti megang ke sini. Yang di depan megang ke kita. Oke? Yuk, jalan. Nah, jalan dulu. Silakan, jalan. Ini karena tempatnya pas-pasan ya. Karena belum apa? Belum sampai Hajar Aswad. Nah, biasanya mutawif di sini melakukan niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa fi hadal baiti tawaffa umratin sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Cuma lama kan? Ya, udah di sini kita istilah. Silakan Pak. Istilah, lihat Ka'bahnya, jangan sampai posisi pundak kita berubah. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, oke. Yang belakang jangan dulu. Karena posisinya belum dekat ke Hajar Aswad. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jalan. Subhanallah. Ya terus nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus apa terus aja? Allahu Akbar. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus berdoa. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, awas ini rukun ya. Yamani. Di rukun Yamani kita istilah satu kali tanpa dikecup. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah satu putaran kedua kita mulai istilah lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wasrobananya di sana. Subhanallah, Pak. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kita selawatnya lupa. Selawat Nabi. Iya, karena ini pendek, Pak. Selawatnya nggak keburu, Pak. Oh gitu. Iya. Ya, silam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah berapa putaran? Dua. Oke. Sekarang yang belakang ataupun yang di depan sama ya. Ini sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Wa la haula Wa la haula wa la quwwata wa la quwwata illa billahi illa billahi al-aliyyil azim. Wassalatu wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Rasulillah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma Allahumma ij'alna ij'alna hajjan mabrura hajjan mabrura wa sa'yan wa sa'yan mashkura mashkura wa dhanban wa dhamman maghfura maghfura amalan amalan sholihan sholihan maqbula maqbula wa tijaratan wa tijaratan lam tabura lan tabura ya alima ya alima ma fis sudur al-sudur ahrijna akhrijna ya Allah ya Allah minaz zulumati minaz zulumati ilan nur. ilan nur. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. adzabannar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wa la haula wa la haula wa la quwwata wa la quwwata illa billahi illa billahi al-aliyyil azim. al-aliyyil azim. Wassalatu Wassalatu wassalamu wassalamu ala Rasulillah ala Rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati wa qina wa qina adzabannar. adzabannar. Nah, intinya paham ya? Ya kan? Nah, gitu aja Pak, putar terus. Ketika hajar aswad kita istilah, ketika rukun yamani kita istilah. Cuma yang mesti nanti kita ke makom Ibrahim. Contoh ya. Nah, ini makom Ibrahim berada di depan pintu Ka'bah, agak geser ke sebelah kanan sedikit. Jadi nanti ibu maju aja, biar kelihatan. Ya. Nanti setelah tawaf keluar, yang tadinya kita berada di lingkaran dalam, ketika mau 7 putaran kita melangkah ke putaran luar. Ya, ini Pak, teknik tawaf kan di putaran 1, 2 kita masih di luar putaran tuh, otomatis jauh kan. Kalau kita bertahan di luar pasti akan lama karena jaraknya jauh. Makanya ketika kita mau jaraknya nggak terlalu panjang, jadi kita posisinya nanti agak masuk ke dalam. Tapi masuknya harus mempertahankan bahu kita jangan robah dari
Bagaimana caranya? Caranya jangan balik seperti kemudian masuk. Ya, karena posisi kita sedang tawaf. Tapi bergeser pelan-pelan ini ya dalam ini. Ya kan? Jadi posisi pundak bahu kiri tetap berada di sebelah kiri. Nah, kemudian kita kan ada di dalam nih. Nanti putaran ke-6, putaran ke-7 kita keluar lagi. Berarti posisinya ketika kita jalan, kita keluar. Jangan sampai merubah. Berarti jadi putaran ke-7 kita sudah berada di luar, hampir luar lintasan tawaf. Jadi ketika keluar kita tidak memotong terlalu banyak jemaah yang sedang. Bedakan orang lain masih di dalam selesai kemudian keluar, itu motongnya luar biasa. Ya kan? Nah, kita pakai teknik tujuan kita tidak menzalimi orang. Beres tawaf, ya, barulah kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah atau di mana? Kalau bisa di belakang makom Ibrahim. Ini makom Ibrahim, kita ngambil daerah yang tempat sholat di belakang makom Ibrahim. Itu yang afdolnya. Tapi di sini semua orang berebut, Pak. Bukan berarti sholat menghadap makom Ibrahim. Sholat tetap menghadap ke Ka'bah. Cuma arahnya itu sejajar dengan makom Ibrahim. Di mana? Di mana saja, asal di dalam Masjidil Haram. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kabirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat, barulah kita berdoa. Berdoa setelah selesai. Posisi kita sedang apa? Duduk setelah sholat. Jadi kita bisa membuka buku. Seandainya doa dibaca masih, tapi biasanya nanti di komando sama mutawif kita berdoa bersama. Kita cukup aminkan saja. Ya, nah itu rangkaian. Ada yang ditanyakan? Di saat terakhir tawaf yang ke-7 kita menuju ke makam Ibrahim dan sholat itu membelakangin tuh hukumnya gimana? Gak apa-apa. Ya, soalnya kita sudah selesai. Begitu kita selesai, di garis finishnya juga kembali ada aswad. Alhamdulillahirobbilalamin, berarti bahu kita sudah bebas. Karena kita sudah selesai. Jadi di saat tawaf aja yang ini seperti Jadi selama tawaf usahakan, ya. Kalau kita kedorong orang jadi ke sini, kita kembalikan lagi. Ya, asal jangan sengaja kita yang membelokkan. Lagi? Kalau ada orang bisa jemaah kita yang ketinggalan gimana? Saya tahu ada ketinggalan. Iya. Apakah kita cari atau gimana? Iya pastilah harus dicari. Atau kita tawaf sambil cari gitu. Nah itu yang paling susahnya ya. Makanya ada teknik tawaf kayak tadi, bikin segitiga itu untuk meminimalisir orang yang keluar dari barisan. Kalau kita lagi tawaf, kemudian jemaah kita nggak ada, kita langsung cari, tawaf kita kacau. Jemaah kita belum tentu ketemu, ya kan? Bagaimana caranya? Kita bereskan dulu tawaf kita. Setelah beres, baru kita cari. Makanya nanti akan pakai sal, akan pakai tanda, ya, itu untuk mengenali, oh itu adalah jemaah kita. Itu caranya, ya. Nanti itu yang nyari siapa? Mutawif. Biar bapak jangan ikut-ikut nyari juga ya. Yang belum pengalaman ikut nyari. Jadi yang dicari gak ada, yang nyari juga gak ada. Nah itu tentunya yang semua, ya kan? Jadi insya Allah makanya nanti WA itu harus selalu aktif. Begitu hilang, kita kontak ke Mutawif. Nanti diem di sana, Mutawif yang akan jemput. Ya, silakan ada lagi. Suka ada yang ingin berharap mencium hajar aswad. Itu ya. Semalam saya katakan ketika kita lagi ihram, ya. Ketika kita lagi ihram, maaf, hajar aswad sekarang itu sudah ditambahin minyak. Sedangkan ketika kita ihram, kita jangan memakai wangi-wangian. Jadi ketika kita ihram, hindari dulu untuk mengecup hajar aswad. Seandainya mau mengecup hajar aswad, itu ritual secara mandiri saja.
kita datang, kita langsung masuk saja, ya. Itu lebih bagus. Sama biasanya satu ngejar Hajar Aswad, kemudian yang kedua ngejar Makom Ibrahim. Itu Makom Ibrahim kan begitu lewat, kita terletak orang ini ya kan? Jangan ibu, ini semua udah pakai parfum. Udah pakai parfum itu, udah pakai minyak pak. Kemudian sama ketika rapat ke Hijr Ismail, ini dipegang-pegang juga, ya kan? Kalau lagi tawaf sunat, biasanya kopiah pegang, digini-gini juga. Apa-apa itu deh gitu ya. Kecuali mau jadi cleaning service di sana boleh. Ya bagus itu. Jadi bagusnya untuk ketika kita ihram, jangan sampai pegang apapun yang ada di karena itu sudah memakai parfum, sudah memakai minyak. Jadi kalau nggak ada, barulah kita sekarang akan ya. Kalau kita bikin kesempatan lewat Allah itu kita memang baca surat bisa surah bila harus kita kasih itu bahwa di dekat dengan Ka'bah dengan cuma kata aja atau kabar dengan bisa gitu. Ya. Boleh saja Pak. Iya boleh saja. Ini Pak, di dalam hadisnya ya, nanti yang namanya Hajar Aswad di akhirat itu akan memiliki seperti lisan. Dia punya seperti mulut. Nanti dia akan mengabsen orang-orang yang pernah mencium Hajar Aswad. Dia absen untuk kemana? Untuk masuk ke surga. Makanya berebutlah, ya kan? Berebutnya luar biasa. Sampai nggak sadar sunnah itu, akhirnya kita sampai pukul-pukulan, jambak-jambakan, berarti sudah menzolimi orang. Kita ngejar sunnah tapi zolim. Ada bahannya nggak Pak? Allah kan? Nah makanya Rasulullah kemudian mengatakan lagi, bukan buat yang mencium saja, tapi wastilam, dan orang yang beristilam kepada Hajar. Itu pun sama nanti akan diabsen sama Allah untuk antri masuk ke surga. Asal niatnya lillah. Oke, tapi seandainya kita sedang tawaf sunat, ya, sedang tawaf tidak ihram, kita seputaran nempel di mana, silakan, karena kita tidak dalam keadaan. Jadi kuncinya, kalau ihram jangan, kalau tidak ihram tawaf sunat, itu kuncinya. Ada lagi? Kalau pakai model yang begini boleh nggak? Oh malah, ini, iya silakan saja, gak apa-apa. Yang penting ini, Besar ya. yang penting besar. Ya, biasanya kalau kita gerah gitu kan, biasanya gini. Tapi yang paling sopan itu yang penting. Ya. Berasa lagi. Ini juga bagus Pak, cuma ya mungkin ini kan kelihatan, apalagi belum pakai deodoran, ya, apalagi wanginya menyebar itu, wah Pak, kurang bagus juga. Jadi doling. Ujung-ujungnya itu yang mesti diperhatikan ya. Nanti kita akan merasakan juga Pak, bagaimana orang-orang India, Pakistan yang mereka suka makan bawang bombay itu, ya kan? Ketika ngangkat istilah ngahiupnya itu luar biasa. Ya udah tahu silakan, ya. Hiup teknikan Allahu Akbar bau nah kayak gitu. Nikmati saja Pak, dan Anda akan selamanya seperti itu ya. Dah, lanjut. Udah melaksanakan sholat sunat di belakang Makom Ibrahim, kemudian berdoa, barulah nanti kita minum air Zam-Zam. Ya, sunnah minum air Zam-Zam itu sambil berdiri. Ya, tapi berdirinya jangan menghadap ke termosnya, tapi menghadap ke Ka'bah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah gitu ibu nyeri tubuh, sakit lutut ya Allah, abi nyeri tubuh, dawangkeun ya Allah. Itu diminta. Ya, yang namanya air Zam-Zam itu akan berubah rasa sesuai dengan permintaan. Silakan nanti buktikan. Enaknya di tawaf dia terasa es kalau muda, coba. Itu dituangkan juga kasihkan ke. Iya, minum dulu Pak, minum dulu, baru nanti sisanya kita bajurkanlah ke kepala, ke badan semuanya. Ya, insya Allah Pak, nanti ketika sa'i itu kering lagi Pak. Ya, kering lagi. Nah,
wudhunya 3 kali ya. Sunnah. Kalau nggak sisa, berarti ngambil lagi. Ngambil lagi, baru jebur. Itu dalam satu Iya. gelas itu ya. Yang enggak usah. Kan udah didoain itu sama kita. Dari doain, ambil lagi, doain lagi, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada instruksi dari mutawid. Jangan sampai kita dijam-jam, turun, saya udah kesai gitu kan. Itu nanti akan menghambat juga. Oke. Setelah itu barulah kita mau sa'i ya. Sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa. Dari Ka'bah ya, dari Ka'bah. Nanti kita mau belakang Ka'bah, terus mundur ya. Terus mundur, nanti belok ke kanan. Patokannya itu ya. Ini nih Ka'bah ya, Ka'bah. Ini posisinya sebetulnya salah kalau kita mau sa'i. Kalau posisi begini sa'i, nah sa'inya itu dari sini ke sini. Ya kan? Cuma terlalu dekat gitu kan, nanti kita sa'inya di sini aja. Enggak apa-apa. Ya. Jadi menghadap Ka'bah, ini ke sini, itu Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, kita balik kanan. Nah, setelah balik kanan, mau ke tempat sa'i, kita belok kanan. Itu ke tempat sa'i. Ya, nanti agak nanjak sedikit seandainya kita sa'i di lantai 1. Bagaimana prosesinya? Ketika kita naik ke lantai 1, terus menuju ke Bukit Sofa, di situ kita mulai mendaki. Apa yang dikatakan di situ? Kita berdoa. Abda'u bihi bima pada Allah wa Rasul, inna sofa wal marwata min sya'airillah, dan seterusnya. Sampai Bukit Sofa. Itu Pak, naik ke hadap deui, naik di seperti itu. Ya. Oke, kita praktek langsung ya. Bapak sebelah sini, Ibu sebelah sini. Jadi saya akan coba praktekkan dulu bagaimana tata cara sa'i. Sebelah sana. Ya, biar kelihatan ya. Karena sa'inya nanti antara, ya udah di sini aja nggak apa-apa. Oh iya, minum jam-jam dulu, silakan. Apalagi saya yang ngomong ya, terus minum jam-jam dulu dicoba. Ya. Kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Walaupun nanti Ka'bahnya kurang terlihat karena terhalang oleh bangunan atau apa, karena penuhnya juga. Di sini kita berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saja kita berdoa sampai selesai. Kita cukup aminkan saja. Ya. Setelah itu kita beristilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita jalan. Ya. Apa doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai nanti lampu berwarna hijau. Ketika ada lampu berwarna hijau, disunahkan laki-laki untuk lari-lari kecil. Ibu-ibu jalan biasa. Ya. Contohnya gini. Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam, sampai lampu hijau habis. Udah gitu, jalan lagi biasa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ininya diamankan aja Pak. Iya. Dipakai enggak ngalangan ya. Nah, begitu, lumayan agak lebar sedikit ya. Gitu, kerjasama yang bagus. Ya, kayak lagi saya praktekkan. Ini lampu hijau kedua, ini lampu hijau pertama. Ya, ini saya berada di Bukit Sofa. Ya, di sini kita istilah Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini lampu hijau. Jadi kayak gini Pak ya. Ini lampu hijau semua ke sana. Kemudian kita lari-lari kecil. Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam, sampai lampu hijau berikutnya. Setelah itu kita jalan biasa. Inna sofa wal marwata fi sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi, sampai Bukit Marwah. Di sini perjalanan dari Marwah ke Sofa sudah dihitung 1 kali balikan, 1 kali jalan. Nah maka ketika kita mau jalan ke sa'i yang kedua, di sini kita istilah lagi. Kemana? Ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, sampai pilar hijau. Di pilar hijau lalu kita lari-lari kecil lagi. Robbi bir warham waqu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam. Ya, kemudian di sini inna soba wal marwata min sa'airillah, sampai di Bukit Soba. Berarti perjalanan yang keberapa? Kedua. Ya, silakan. Ketiga. Yuk semuanya sini. Semuanya ke sini. Sa'i ya. Katakan sa'i putaran pertama. Kita istilam dulu. Silakan angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jalan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jalan bapak-bapak lari-lari kecil. Rabbighfir warham waqu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam. Jalan lagi. Innas soba wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Berarti satu kali putaran. Kita mau menuju ke yang kedua. Istilah lagi kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, kalau nggak paham, kalau nggak ngikutin itu, kita baca amin saja. Satu, kita bisa amin. Yang kedua, bisa berzikir apa yang kita bisa. Ya, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Yuk jalan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Yuk, lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Terus innas soba wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, prosesinya seperti begitu. Jadi untuk putaran ganjil, ya, 1, 3, 5, 7 perjalanan dari Soba ke Marwah. Untuk putaran genap 2, 4, 6 itu dari Marwah ke Soba. Berarti kalau 7 putaran berakhir di mana? Berakhir di Marwah. Ya, nanti kan tadi perjalanannya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam. Innas soba wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Berarti kita sudah 7 kali balikan. Ya, berakhir di mana? Di Marwah. Selanjutnya kita mau apa? Mau tahalul dengan cara gunting rambut. Ya, dari tempat berakhirnya sa'i yaitu bukit mana? Bukit Marwah. Kita nanti keluar ke sebelah kanan. Keluar dulu, cari tempat yang aman dulu, baru nanti melaksanakan tawaf. Mau tawaf apapun prosesinya seperti begitu.
Mau sa'i apapun, mau sa'i umroh, sa'i haji, prosesnya seperti begitu. Cuma yang membedakan mungkin seandainya sa'i haji, kalau sa'i umroh itu kan kita pasti pakai berpakaian ihram. Kalau sa'i haji, karena kita sudah tahallul awal ketika lempar jumroh, itu bisa memakai pakaian biasa. Cuma sekarang susah karena mau sa'i di lantai bawah, tawaf di lantai bawah itu harus berpakaian ihram. Itu yang susah. Ya. Oke, silakan duduk kembali.